Siapa nih yang sedang berusaha untuk lulus PPPK tahap 2 kali ini? Temani belajar bersama Rana Bidan. Soal yang akan kita bahas di sini memang sudah memuat ya dari kisi-kisi yang ada baik untuk bidan terampil ataupun bidan ahli. Selamat belajar, semoga bermanfaat dan lulus PPPK tahap gimana teman-teman buat kamu yang suka nontonin video Rana Bidan, ini saatnya kamu download ebook soal latihan PPPK by Rana Bidan. Downloadnya di link ya Rana Bidan, nanti akan diarahkan ke Baino, nanti kamu pilih berapa yang mau kamu beli dan nanti kamu isi beberapa bagian data dan jangan lupa checklist, lalu akan diarahkan untuk pembelian. Pembelian ini bisa dilakukan di LinkedIn dan nanti kamu akan mendapatkan ebook 90 soal lengkap dengan pembahasan yang dijelaskan dengan super detail dan kamu gak akan rugi untuk ini. Nomor 1, apa kemungkinan diagnosis? Seorang remaja perempuan usia 15 tahun datang ke klinik dan keluhan mudah lelah, pusing dan wajah tampak pucat. Hasil pemeriksaan hemoglobin menunjukkan kadar 9 gram per desiliter. Nah, apakah A. leukemia, B. anemia defisiensi zat besi, C. talasemia, D. infeksi virus, E. gizi buruk. Kalau misalnya kasusnya seperti ini kita pasti tahu ya teman-teman ya, bahwasannya hemoglobin dan kadarnya sudah diketahui pasti itu, dan kadar yang 9 itu merupakan anemia defisiensi zat besi. Untuk kategori anemia sendiri untuk sumber yang terbaru yaitu ada 3 golongan ya. Untuk anemia ringan 10 sampai 10,9, anemia sedang 7 sampai 9,9 dan anemia berat kurang 7 gram persen. Kategori ini berlaku untuk semuanya ya, baik pada ibu hamil maupun pada remaja. Jadi kita ingat-ingat saja bahwasannya anemia ringan, sedang, dan berat kategorinya itu dalam rentang segini. Oke, paham ya teman-teman? Semoga nanti pas ujian kita dapat yang mudah sehingga kita langsung bisa mudah menjawabnya. Kita lanjut nomor 2. Apa gangguan head dalam kasus tersebut? Seorang remaja datang ke puskesmas dengan keluhan perdarahan yang sangat banyak saat head. Hasil pemeriksaan hemoglobin 9 gram per desiliter. Nah, jelas dia sudah mengalami anemia sedang. Apakah A. menoragi, B. menometroragi, C. metroragi, D. amenore, E. hipomenore. Mungkin kalian suka bingung atau men-skip soal-soal seperti ini ya. Meskipun dia pertanyaannya tentang diagnosis gitu ya. Dan kata-katanya itu sangat-sangat mirip menometro, metroragi, amenore gitu. Nah, tipsnya kalian harus mengingat sedikit ya. Kalau misalkan perbedaannya itu cukup bisa kita bedakan dengan beberapa tips ini. Nah, kalian ingat menoragi itu sama dengan hipermenore. Yaitu apa? Pendarahan yang pendarahannya banyak gitu ya. Lama. Kita golongin ini ya. Ini banyak. Kalau menometro itu gabungan dari menoragi dan metroragi. Artinya dia pendarahannya banyak dan juga lama, ya kan? Nah, kalau metroragi itu siklus terkait lamanya menstruasinya. Jadi headnya itu bisa rentang 7 sampai 10 hari seperti itu. Jadi lama saja ya. Kalau amenore itu belum head, bisa ini amenore primer ataupun sekunder ya. Ini bisa primer atau sekunder, artinya dia belum head. Belum head gitu. Nah, kalau hipomenore itu headnya sedikit, darahannya sedikit. Nah,
Beberapa gangguan head lainnya juga masih banyak seperti ada premenstrual syndrome atau PMS itu dengan nyeri. Nah, kalian bisa dapatkan contoh-contoh soal lainnya di e-book ya teman-teman mengenai hal ini. Nah, untuk jawaban kali ini jawabannya mana teman-teman? Perdarahan yang sangat banyak, berarti yang menoragi. Kenapa bukan B? Karena di sini tidak disebutkan siklusnya menjadi lama ya, maksudnya tidak ada keterangan juga bahwasanya remaja tersebut haidnya lebih dari 7 hari begitu. Oke ya, kita lanjut ke soal nomor 3. Kapan waktu yang tepat untuk melakukan hal tersebut? Bidan memberikan penyuluhan kepada remaja tentang melakukan pemeriksaan payudara sendiri. Kapan kita melakukan pemeriksaan sadari? Apakah A. hari ke-7 sampai 10 HPHT, B. hari ke-14 HPHT, C. hari ke-21 HPHT, D. hari pertama, atau E. saat sedang haid? Nah, konsepnya sebenarnya untuk pemeriksaan sadari itu kita harus mengetahui hormonal ya, siklus hormonalnya kita. Siklus hormonal pada saat menstruasi. Menstruation cycle. Nah, jadi di sini kita bisa mengetahui untuk di mana titik terendah daripada kedua hormon. Jadi kita cari titik terendah ya. Baik pada hormon estrogen maupun progesteron. Kedua titik terendah ini akan menghasilkan kondisi tubuh kita terutama payudara itu dalam kondisi normal, artinya tidak bengkak, tidak ada nyeri seperti itu, sehingga dalam pemeriksaannya kita akan mendapatkan hasil yang akurat. Abnormalitas seperti itu, tapi setidaknya kita dapat meraba masa abnormal pada payudara kita. Nah, hal ini penting ya teman-teman, karena pada saat menstruasi terutama ataupun sebelum menstruasi itu kan tegang dan juga sedikit nyeri. Hal itu akan mengganggu hasil pemeriksaan. Nah, jadi kita cari titik terendah. Kapan itu? Yaitu hari ke-7 sampai 10 setelah HPHT gitu. Jadi jawabannya yang A. Oke, lanjut untuk nomor 4. Apa kemungkinan diagnosis seorang perempuan usia 30 tahun mengeluh bahwa area genital dia mengeluarkan lendir berwarna hijau kekuningan? Nah, apakah A. kandidiasis, B. trichomonas, C. gonore, D. chlamydia, E. sifilis? Perbedaan yang signifikan dari kelima ini apa? Kandidiasis, infeksi jamur ya, biasanya keputihannya kehijauan juga, kehijauan gatal. Trichomonas, infeksi parasit ya, parasit dia kehijauan kuningan juga, kekuningan. Terus kalau gonore adanya cairan bernanah. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Ini nyeri. Nyeri saat BAK. Ini bisa laki-laki atau perempuan juga. Kalau chlamydia itu infeksi yang disebabkan oleh bakteri yang akan menyebabkan keputihannya itu kuning kehijauan juga dan kental ya. Dan sifilis atau raja singa ini ada lepuhan. Nah, kalau sifilis itu dia ada luka gitu ya, luka yang kadang tidak disadari. Oke, untuk kasus ini berarti jawabannya trichomonas. Lanjut ke soal nomor 5. Apa kemungkinan diagnosis pada kasus ini? Seorang pria mengeluh saat BAK kuning kehijauan dan berbau nyeri saat BAK. Jelas di sini kita lihat pria, ada nyeri, ada cairan dari penis gitu ya. Dan apa jawabannya teman-teman?
Iya, gonore. Ini sama ya, kalau biasanya di soal ini lebih mengecoh ya teman-teman, kadang bukan perempuannya yang ditanya, kadang prianya, ada juga kadang, diagnosa mungkin pada istrinya, karena kan di sini kan dia gonore ya, gonore gitu, yang ditanya istrinya. Iya, diagnosa pada pasangan gitu. Nah, atau tindakan lanjutnya, pokoknya kita harus lebih menganalisis soal ya. Oke teman-teman, sekian dulu untuk Cash Pro. Nah, untuk soal-soal yang sudah kita bahas itu sangat hot ya teman-teman, dan itu sering keluar di ujian-ujian sebelumnya di PPPK maupun SKB CPNS. Jadi kalian harus tetap belajar, pahami kembali, dan kalau kalian ingin lebih suka membaca gitu, lebih baik kalian download e-book-nya. Oke, terima kasih teman-teman.